And there's this ice cream man here, okay, and of course kids being kids, they wanted ice cream. And my aunt went to buy ice cream, and you know what he said? He doesn't sell ice creams to Indians. Call me and tease me. Gelap, grand. Makin lama makin teruk. Kita tidak lama lagi di Malaysia ni. Saya kata Malaysia ni akan hancur, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup banyak orang Indonesia menetap di Malaysia dan menjadi seorang konten kreator di sana. Bahkan tak sedikit dari mereka membuat konten perbandingan antara negara Malaysia dan benar. Indonesia, Betul namun sekali. perbandingan itu terlihat sangat tidak fair. Contohnya adalah, mereka membandingkan kemegahan Kuala Lumpur dengan kota Medan, tentu itu sangat tidak pas. Dan sangat konsisten para konten kreator ini memproduksi video-video perbandingan dan terkesan Indonesia harus belajar banyak dari keberhasilan Malaysia. Tapi, apakah video yang mereka buat tersebut 100% benar? Apakah memang Malaysia sehebat itu, sampai-sampai para YouTuber memproduksi video perbandingan secara terus-menerus? Mari kita lihat Malaysia dari sisi yang berbeda. Gelap. But so basically, I'm a full-time student, but I do babysitting as my part-time job. But yesterday, I went to babysit at a wedding venue, and I was babysitting an autistic child who was 3 years old, and his sister who was 1 year old. But then, it's a wedding venue, so there were so many kids, a lot of kids, and some of the kids were boys who were around 10 to 12 years old. And they literally like called me and teased me. Gelap, grand. They didn't like tease in front of my face, you know. They were teasing among them, beside me. They were sitting beside me, so they were teasing among them lah. So my question here is, they are like the newest generation, you know. Newest generation, the upcoming generation, racism still exists in Malaysia. Gelap. Because of the skin color. Colorism still exists. Oh, And then I was thinking warna about, kulitnya gelap. what are they doing in their Rasis schools? ini. Like what kind of behavior they are doing this behavior they are following in their schools, and what kind of friends they're mingling with. How come they know of this word, like this is a beauty standard, someone should be this white. If they are lesser than that or more than that, it's pucat or either gelap. So I don't think like colorism and racism will ever be overcome in Malaysia, because they are like the upcoming generation and it still exists among them, and they are not like the kampung boys, you know. All of them are from Subang Jaya, Petaling Jaya and Cyber Jaya. All of them are city boys. And like the situation is even worse among the city boys. The behavior is like so worse like this. And what about the boys who are raised in kampung areas? I'm not like telling that urban areas are much worse or city area much better, but then I'm telling about the exposure of social media, and then the exposure of awareness of colorism and racism is more in the city area compared to the urban area. So what is our community teaching these young people, young generation? I don't know what they're emphasizing in their school, and how they are punishing these kids, or how they are demeriting these kids who bully others through colorism or racism. Semua, saya Boy. Baru-baru ni, I nampak satu video seorang warga Malaysia yang jadi coach badminton dekat China. Dia post satu video. Dalam video tu, dia kecam BAM dan keluarkan kata-kata yang racist kepada orang Melayu. Dia kata prestasi pemain tak baik sebab management semua orang Melayu. Dia kata orang Melayu malas dan tahu makan je. Nanti I dah translate video tu, korang tengok. 马来西亚公开赛没有一个马来西亚选手进到决赛，这个是球员本身的问题，还是马来西亚语种的问题？也就是马来西亚语种的问题，就是管理层给马来人做的问题啊！别给马来人做了，换华人做一下，看能不能好一点。因为马来人在我的这个思维里边都是好吃懒做，因为为什么？因为一天都要7到5次了，他还有什么心思把这个管理也好，把这个马来西亚羽毛球的前途做好？我觉得没有了。 Bang, gunalah otak sebelum cakap tu. Kita hidup dekat Malaysia. Ada kaum Cina, kaum Melayu, kaum India dan lain-lain. Kamu cakap kata-kata yang racist, lepas tu postkan dekat TikTok versi China tu. Ramai orang China yang tengok tu, lepas tu kamu ni memalukan nama baik negara kita. Kalau pandai sangat, baliklah sini jadi coach ke jadi management. Kamu tak layak. Kamu duduk kat sana jadi coach. Lepas tu cakap untuk badminton Malaysia baik. Balik sini jadi coach, jadi management. Jangan cakap je. So hi guys, I came with my family to the beach at Pantai Remis. Yeah, it's in Kuala Selangor. And let me show you my family and who all of us are. There's a reason to that.
So as you can see, it's my family and we have a few small children there, like in the age of 3, 4. Yeah, those are the small kids. And there's this ice cream man here, okay? And of course, kids being kids, they wanted ice cream. And my aunt went to buy ice cream, and you know what he said? He doesn't sell ice creams to Indians. And we were shocked, of course, and we asked him why. And apparently, he has stuck a police report on his ice cream stand. I'll attach that police report in a while. And it says that he had an altercation or a fight with a few drunk Indians who came to his shop. And that's the reason why he doesn't sell ice creams to Indians. Yep, so this is the police report that he stuck on his ice cream van. And yeah, this is his excuse for not selling ice creams to Indians. And he's Malaysian as well. Like, I understand that you are traumatized or whatsoever, but these are kids. Are they gonna like get drunk and beat you up? They're just kids wanting ice cream. What's that got to do with a few Indians who got drunk and, you know, messed with you? So he refused to sell us ice cream until the end, guys. Like, we did not get ice cream for the kids. And there was this Malay family sitting just across. Yeah, I can show you, but they're sitting there. And I think he felt sorry for us, and he came and bought the ice cream and gave it to my nieces and nephews. Yeah, and that was so nice of him. So big shout out to them. It's just very sad to know that there are still people like this. I mean, I understand that due to some other Indian people who are very irresponsible, but we are paying the price for it. So bottom line is what I'm saying, there is this ice cream stall in this in this Pantai Remes that doesn't sell ice creams to Indians. Yep. So doesn't make sense, but yeah, just letting you guys know. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian yang saya dikasihi, di sini saya terdapat satu mesej yang penting, di mana saudara-saudari, kita di Malaysia ni orang Melayu, orang Cina dan orang India. Kalau bukan Semenanjung, kita ada rakan-rakan kita dari orang Dayak dan Iban dan lain-lain, orang Sabah dan Sarawak. Malaysia ini dibina oleh semua bangsa. Yang unik kita adalah kita berbilang bangsa, berbilang kaum. Itu adalah unik kita. Okey. So di sini mungkin kita antara kita ada pelbagai pendapat berbeza dan mungkin pandangan politik yang berbeza, dan mungkin ada beberapa perselisihan faham. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun kita kena memikul satu tanggungjawab di mana kita perlu bersama. Okey. Tapi saya nampak di sini tuan-tuan dan puan-puan, dalam Malaysia rasis makin lama makin teruk tuan-tuan dan puan-puan. Oh, gitu. Makin lama makin teruk. Makin lama So, makin buruk. Okay. kalau kita tak kira lah you Melayu ke, Cina ke, India ke, kalau sesiapa di sini you mengamalkan itu dasar racism, kita tidak lama lagi di Malaysia ni. Saya kata Malaysia ni akan hancur tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mengamalkan dasar racism, Malaysia akan hancur. Dari beberapa video yang baru saja kita saksikan tadi bahwa memperlihatkan satu situasi yang sangat mengkhawatirkan, rasisme yang semakin menjadi-jadi, memperparah keadaan yang terlihat tenang, tidak seperti yang digaungkan YouTuber Indonesia yang selalu memuji terlalu berlebihan negeri jiran Malaysia. Di balik ketenangan rupanya penuh dengan masalah antar bangsa. Ya, itulah fakta yang terjadi dan hingga kini pihak penguasa Malaysia belum tahu cara untuk menyelesaikannya. Bahkan terlihat untuk hal ini sebenarnya Malaysia lah yang harus belajar banyak dari Indonesia terkait persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi bangsa yang bersatu dan bangsa yang kuat membangun negara bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, melihat video ini dari awal sampai terakhir cukup seru ya. Di awal itu tadi disajikan bahwa banyak mungkin TikToker ataupun YouTuber yang
asalnya dari Indonesia, kemudian lama menetap di negara Malaysia, atau sudah menetap lama di negara Malaysia, kemudian pulang ke Indonesia, yang tetap menjadi YouTuber atau jadi TikToker, ternyata mereka masih membawa kesan bahwa apapun yang bagus-bagus atau yang indah-indah itu adalah milik Malaysia. Ya, Indonesia itu tidak ada indah-indahnya. Semua orang Indonesia, semua yang ada di Indonesia itu harus mencontoh Malaysia. Ini orang Indonesia yang terlalu lama tinggal di Malaysia selalu rata-rata seperti itu, yang menjadi YouTuber ya ataupun menjadi TikToker. Nah, ini juga Padit belum tahu kenapa alasannya mereka seperti itu. Ya, sementara kita tahu ada beberapa hal juga di dalam suatu negara, termasuk di Indonesia, itu ada hal sisi positif dan ada hal juga sisi negatif. Ada hal yang membanggakan, ada hal juga yang kurang membanggakan. Nah, masalah ini yang seharusnya kita bisa menjadikan suatu pertimbangan di dalam kita memberikan informasi, dalam kita memberikan edukasi kepada masyarakat umum, apalagi menggunakan medsos. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini, contohnya di sini ada masalah rasisme, bahkan orang Malaysia sendiri tadi yang dari bangsa India mengatakan bahwa kalau rasisme ini tetap ada di negara Malaysia, maka Malaysia ini akan hancur. Ya, ini adalah pernyataan yang masuk di akal juga menurut Pak D. Karena apa? Karena dari video awal itu juga diceritakan bahwa ada orang India dibilang, "Ih gelap, ih gelap." Ih gelap itu tadi Pak D-nya nggak tahu ya maksudnya kenapa. Oh ternyata orang India ini kulitnya kan memang gelap ya, coklat-coklat gelap. Itu dibilang ih gelap itu adalah untuk mengata-ngatain ya, atau meledek dari orang India ini yang memang warnanya kulitnya adalah gelap. Nah, ini adalah hal yang dilakukan oleh anak-anak muda ternyata, dan ini yang menjadi keprihatinan dari orang India tadi ya, cewek India tadi, bahwa kenapa kok yang namanya rasis ini justru ya banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini tentunya adalah menjadi calon ya pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia nantinya. Generasi muda inilah yang akan menggantikan orang-orang yang sudah sepuh-sepuh di Malaysia itu sendiri. Kemudian juga ada kejadian di pantai ya, itu ada penjual es krim mungkin dari Melayu tidak mau menjual es krimnya kepada orang India dengan alasan bahwa apa yang dilakukan itu adalah kurang tepat. Nah, setelah ditelusuri ternyata pedagang es krim ini pernah berantem dengan orang India yang sedang mabuk, dan akibatnya dari peristiwa ini dia merasa trauma ya kalau dia harus berhadapan dengan orang India. Itulah sebabnya kenapa dia tidak menjual es krimnya kepada orang India. Nah, setelah melakukan diskusi kemudian ngobrol cukup panjang mungkin ya wanita ini ya, akhirnya penjual es krim itu bersedia menjual es krimnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini, kemudian juga tadi ada peristiwa, ya ada seorang TikToker yang memberikan semacam kritikan kepada pengurus dari klub bulu tangkis kalau tidak salah ya, yang berasal dari orang-orang Melayu. Dikatakan bahwa mereka hanya malas dan hanya makan saja kerjanya, sehingga perbulu tangkisan Malaysia itu mengalami keterpurukan. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi ya. Kalaupun kita memberikan kritikan ataupun kita memberikan satu masukan, kita janganlah menggunakan yang namanya hal-hal kata-kata yang menyerempet kepada yang rasisme. Nah, hal ini tentunya kalau seperti yang dikatakan oleh admin tadi bahwa hal-hal seperti ini memang Malaysia yang seharusnya belajar ke Indonesia, karena di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan juga bangsa yang ada di Indonesia ini sudah berkurang sekali masalah yang namanya rasisme, karena memang dari awal kita merdeka yang pertama diolah adalah persatuan bangsa. Nah, persatuan bangsa hanya bisa terwujud kalau unsur-unsur SARA itu ditiadakan, dan itu sudah membuahkan hasil di Indonesia. Sementara di Malaysia sendiri unsur-unsur rasisme ini masih terus berkembang, bahkan sekarang anak muda juga tidak berbeda jauh
masih dekat dengan hal-hal yang namanya rasisme ini. Nah, tentu saja hal ini menjadikan negara dari Malaysia itu sendiri mengalami kemunduran dari sisi akhlak, ya, dari sisi ya untuk mengatasi masalah sosial untuk rasisme itu sendiri. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai kondisi seperti ini yang masih sampai hari ini terjadi di negara tetangga kita? Mudah-mudahan mereka bisa belajar dari negara kita, bagaimana untuk bisa menyatukan satu tujuan untuk satu negara. Sehingga walaupun berbeda bangsa, seperti yang dikatakan tadi, tetap saja menjunjung tinggi dan saling menghormati antar bangsa yang sama-sama hidup di satu negara, supaya negara itu memiliki kedaulatan dan identitas yang baik untuk memajukan bangsa dan negaranya. Nah, sampai di sini videonya kali ini. Silakan tulis di kolom komentar kritikan dan saran dari teman-teman, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.